Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau mau menjadi manusia lemah, tak berdaya, tak dianggap, dinista, dicerca, bahkan diperlakukan dengan sangat keji, dipermalukan di muka umum sebagai pesakitan pendosa jahat yang tak terampuni. Bantulah dan bukalah mata hati kami, supaya kami mampu melihat misteri dosa, misteri kejahatan, baik dalam diri kami sendiri, dalam diri orang lain, dan dalam masyarakat kami. Bantu kami ya Bapa untuk mendapatkan secercah terang itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita mungkin sudah terlalu terbiasa melihat salib sebagai suatu tanda biasa-biasa saja. Tapi kita coba kembali ke belakang melihat bahwa salib itu sungguh tanda kehinaan, tanda kekejian, tanda kebrutalan, kebanalitas bangsa, tanda ke puncak dari keberdosaan kegelapan manusia. Anda bisa bayangkan tangan dipaku, ditembus, dipukul dengan palu, dilobangi, kaki. Anda bisa bayangkan ketika tangan Anda tertusuk duri saja kecil, betapa sakitnya. Dan ini tangan, lengan tangan, ditusuk paku, mungkin bukan paku biasa, tapi paku yang besi lah, dimasukkan ke dalam lubang-lubang telapak tangan dan kaki di bawah itu, di telapak kaki. Belum lagi mahkota duri yang tertancap di kepala Yesus. Belum lagi di dadanya tertusuk tombak pedang. Maka betapa Yesus tidak lama harus menderita dan cepat mati. Karena kehabisan darah mengucur di seluruh tubuhnya. Maka kalau kita melihat kekejian itu bisa kita lihat dalam kain kafan Turino. Di sana darah itu mengucur di kain kafan itu. Begitu kuatnya. Ya. Entah itu masih kain kafan itu masih merupakan kontroversi. Tetapi bisa kita lihat betapa mengerikannya salib itu. Tanda yang bagi kita sekarang tidak terasa, kita tidak peka. Tapi kalau kita masuki dalam penderitaan Yesus, maka kita saja kalau sakit sedikit saja, mungkin dalam tanda petik maaf, kalau kita sakit kanker, ditusuk-tusuk pedang, ditusuk-tusuk duri, tulang-tulang tangan kita, badan kita, anggota tubuh kita, betapa kita mengeluh kesakitan. Berbagai macam sakit tubuh kita. Ini Yesus, tulang-tulangnya gemeretak karena terpaku. Belum lagi harus memanggul salib dari tempat ya pengadilan itu sampai ke Gunung Golgota Kalvari. Jatuh bangun, tersungkur, diejek, dihina, diperlakukan. Maka betapa mengertinya kita
makna dari Bunda Maria yang menderita. Anaknya sendiri, dia melihat anaknya sendiri. Saudara, saya tidak bermaksud untuk mengharu biru perasaan kita, membuat suasana menjadi sangat tidak menarik. Bukan itu maksud saya, tetapi saya mau menunjukkan bahwa kita perlu juga memasuki derita-derita Yesus, ya, supaya kita tahu bahwa dosa ini bukan sekedar derita Yesus, tapi ini dosa, misteri dosa yang kejam, keji, yang diterima oleh Yesus sebagai orang yang tidak bersalah. Ya, jadi ini salib itu bukan hanya sekedar salib penderitaan, tapi ini dosa, ya, misteri dosa. Dan kita tidak mampu mengerti dengan pikiran kita. Kita tidak mampu mengerti, saudara. Maka ketika kita menderita dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kita merasa bahwa inilah mengerikannya, dan kita tidak mampu mengerti kenapa saya harus menderita, mengapa sakit kanker, mengapa saya yang sibuk aktif di gereja harus mengalami penderitaan ini. Ini misteri dosa, ya, yang harus ditanggung oleh Yesus. Yesus harus menerimanya, sesuatu yang harus terjadi pada kita, dan itu terjadi pada setiap orang. Entah besar, entah ringan, entah kecil, entah berat, dan seterusnya. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang kita bisa pelajari dan kita renungkan dalam misteri salib ini? Pertama adalah misteri dosa. Dan misteri dosa itu bukan hanya misteri kesalahan, kekurangan, keterbatasan, tetapi misteri kekuasaan jahat si iblis, ya, yang dengan semacam dendam kesumat, dan itu yang dilakukan oleh iblis ketika orang bersekutu dengan dia. Ya. Bisa kita lihat di sekitar kita bagaimana orang-orang yang dihantam oleh kuasa kegelapan diperlakukan begitu kejam, bertahun-tahun menderita sakit karena perlakuan saudara-saudara, orang-orang yang tidak suka pada orang-orang tertentu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita bisa melihat semua ini dengan pandangan kacamata Tuhan yang bisa melihat. Nah, saudaraku yang terkasih, tanda kehinaan ini sekarang itu menjadi tanda keselamatan. Bagaimana terjadi perubahan itu dari yang menjadi jelek, sungguh-sungguh jelek, menjadi tanda kemenangan. Ya. Dan setan tidak bisa meniru Yesus yang demikian. Setan tidak mau menderita. Sekali lagi, setan tidak mau menderita. Maka dalam film-film atau dalam kenyataan hidup, kita lihat ketika si iblis melihat salib, tanda salib, dan memberkati dengan tanda salib, maka iblis lari tunggang langgang. Karena dia tidak bisa dan tidak mampu mengikuti penderitaan Yesus. Jadi itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Nah, bagaimana kita supaya kita bisa mengubah salib yang menghina itu menjadi tanda keselamatan? Saya kira beberapa hal ini dan tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata kita. Pertama-tama adalah bahwa ketika kita menderita itu tanda bahwa ada dosa dalam diri kita, ya, yang harus kita tanggung, entah dosa pribadi atau dosa orang-orang di sekitar kita yang kita ambil. Pertama, dosaku pribadi, maka panggulah salibmu, kata Yesus. Ya, karena itu menjadi dosa yang harus kutanggung. Kedua, kita menanggung dosa orang-orang di sekitar, entah suami, entah istri, entah anak-anak, entah siapapun juga yang kita pegang, kita panggul dosa mereka itu. Karena kejahatan, karena dosa mereka, kita berdoa untuk mereka. Maka hari ini, hari pertama dalam novena kerahiman ilahi, kita berdoa untuk orang-orang berdosa. Siapakah orang berdosa itu? Kita juga, saya, Anda. Orang berdosa itu bukan orang lain, bukan orang lain, tapi saya berdosa. Maka darah Yesus itu dicurahkan demi saya, demi kita, supaya kita diselamatkan. Jadi semua orang berdosa, tak seorang pun tidak berdosa, kata Paulus, dan memang nyatanya demikian.
entah besar entah kecil. Maka kita harus menanggung beban dosa itu supaya kita dapat ikut serta di dalam korban Yesus. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika kita menderita, ya, apalagi kalau kita menderita dengan berat, itu tanda bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan bagi kita. Ada sesuatu yang Tuhan beratnya penderitaan kita, salibnya yang berat itu merupakan suatu dalam tanda petik merupakan satu kebanggaan bahwa saya boleh merasakan, bahwa saya boleh ikut serta dalam penderitaan Yesus. Ya. Itu, dan kita boleh bicara dengan gampang, dengan mudah, ya, kita ikut serta dalam penderitaan Yesus. Tapi ketika kita mengalami, kita mengeluh, kita bersakit, kita sungguh-sungguh menderita, kita sungguh mengalami kesakitan yang tak terperikan itu. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita jadikan penderitaan kita ini yang sudah ditebus oleh Yesus dengan darahnya, sekali lagi dengan darahnya. Dan hari ini kita mau berdoa untuk kita yang berdosa, untuk orang-orang lain yang berdosa, siapapun berdosa. Mari kita mohon rahmat supaya kita mampu menjalani penderitaan kita, apapun juga, sebesar apapun juga, dengan penuh iman, dengan penuh kasih. Supaya kita dimampukan, ya, ditunjukkan bahwa hanya Kristus, hanya Allah yang dapat mengubah derita menjadi kemenangan. Dan juga penderitaan kita itu bukan hanya ketika kita di dunia ini, tapi ada sesuatu kehidupan kekal, eternal life, keabadian. Kalau kita melihat penderitaan kita di dunia ini, selama di dunia ini saja, maka kita menjadi putus asa. Kita tidak mampu melihatnya, tapi melihat dari mengalaminya bahwa apa yang kuderita ini juga mempunyai makna untuk kehidupan kekal. Ya. Untuk kehidupan abadi. Jadi kalau kita menderita itu bukan untuk diri hanyaku sendiri, tapi untuk sesuatu yang untuk keabadian. Bahwa hanya cara demikianlah Tuhan itu datang membantu kita. Dan satu lagi, yaitu hanya kasih yang dapat mengalahkan iblis. Hanya kasih yang dapat menyelamatkan kegelapan. Hanya kasihlah satu-satunya jawaban kita supaya kita dapat menanggung penderitaan hidup kita. Maka mari saudaraku terkasih, kasih itu telah datang kepada kita, telah menghapus dosa kita, telah mencintai kita, mengasihi kita, menebus dosa kita, dan kasih itu juga mengasihi orang lain. Maka kasih itulah, karena dengan kasih itu kita mencintai diri kita sendiri, dengan sungguh-sungguh kita mencintai orang-orang berdosa, kita mencintai manusia menjadi bagian hidupku. Orang lain adalah tanggung jawabku juga, maka aku pantas dan layak mau berkorban dengan salib ini bagi mereka. Jadi saudaraku terkasih, di dalam salib itu, ketika kita bisa melihat salib itu sebagai tanda kasih, maka kita akan merasakan kemenangan. Semoga salib Kristus tumbuh berkembang dalam diri Anda, dan kita melihat Kristus berkarya bagi kita. Tuhan memberkati Anda semua, dan bagi Anda yang sakit menderita, rela dan ikhlas mengalaminya untuk kita semua. Berkat Tuhan atas Anda semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.